alamati anak solehiku. Dalam berpuasa kita berbohong. Bagaimana puasa kita? Puasa kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun menurut ulama fikih katanya puasa itu, batalnya puasa itu ada dua. Ada batal secara syariat, ada batal puasa secara hakikat. Batal puasa secara syariat itu bagaimana? Yaitu di tengah-tengah puasa kita makan ataupun minum ataupun berhubungan suami istri, itu batal secara syariat. Adapun batal secara hakikat bagaimana? Kalau di tengah-tengah bulan Ramadan kita berbohong, kita berghibah, mulut kita menyakiti hati orang lain, itu batal puasa secara hakikat. Itu menurut ulama fikih. Tapi sejatinya walaupun di dalam bulan Ramadan kita tidak makan, kita tidak minum, tapi di tengah-tengah bulan puasa kita berbohong, kita menyakiti hati orang lain, sejatinya puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, kam min shaimin laisa min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang puasa yang tidak diterima oleh Allah puasanya kecuali dapatnya lapar dan dahaga. Karena itu di bulan Ramadan itu baiknya puasa itu dimanfaatkan untuk benar-benar mengendalikan diri. Karena inti dari puasa itu pelajarannya apa? Mengendalikan diri. Manusia itu kalau tidak bisa mengendalikan dirinya, maka dia akan turun kelas. Bukan lagi menjadi manusia, bisa juga menjadi binatang. Bahkan bisa jadi lebih hina daripada binatang. Itu manusia. Makanya puasa mengajarkan kita untuk bisa mengendalikan diri. Dulu di bulan puasa, bulan Ramadan itu ada seorang yang memaki-maki jariyah, memaki-maki pembantunya. Kemudian Nabi memerintahkan agar orang itu berbuka saja, percuma berpuasa. Lalu kata orang itu, ini sha'imah ya Rasulullah, tapi aku berpuasa ya Rasulullah. Enggak, tidak tercatat orang yang berpuasa walaupun dia tidak makan, tidak minum tengah-tengah bulan puasa, tetapi mulutnya menyakiti hati orang lain, itu berarti tidak berpuasa. Karena itu nasihat Nabi kepada Ali, puasa bulan Ramadan ikuti dengan menjauhi hal-hal yang haram. Di dalam tasawuf itu, dalam thariqah itu nanti ada pelajaran namanya wara. Namanya apa? Wara. Wara itu apa? Wara itu dari asal kata wara'ah, artinya apa? Arti yang menjaga diri. Sebelum sampai kita melakukan hal yang haram, kita jaga diri kita agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang haram. Bagaimana caranya? Caranya sebelum kita jatuh kepada hal-hal yang haram, caranya adalah menjauhi itu. Karena orang yang jatuh melakukan perbuatan yang haram itu awalnya karena dekat-dekat dengan hal-hal keharaman. Misalnya bergaul dengan orang yang suka berbuat haram. Nah, itu akan mendorong kita untuk berbuat haram berikutnya. Karena itu Nabi berpesan, kata Nabi, pandai-pandailah bergaul. Kalau kamu bergaul dengan tukang minyak wangi, maka akan kecipratan wangi. Kalau kamu bergaul dengan tukang pandai besi, maka akan kecipratan wangi bau pandai besi. Di kita di Islam itu kita diajarkan untuk lebih banyak bergaul dengan orang-orang saleh, menghadiri majelis ilmu, bergaul dengan orang saleh, itu dalam rangka menjauhkan kepada hal-hal yang haram. Menjauhi hal-hal yang haram itu baru satu step agar kita dekat dengan Allah. Karena nanti orang yang paling dekat dengan Allah itu bukan hanya orang yang menjauhkan diri dari hal-hal yang haram,
Tapi orang yang bisa menjauhkan diri dari hal-hal yang syubhat, yang makruh, nah itu orang akan makin dekat dengan Allah. Kalau makom kita sih menjauhkan diri dari hal yang haram dulu. Nah, begitu bisa menjauhkan hal yang haram, langkah yang kedua menjauhi hal-hal yang syubhat, yang makruh. Contohnya apa? Contohnya seperti dalam kitab Al-Qur'an ini, berwudu itu maksimal 3 kali, jangan berlebihan. Berwudu itu baik, tapi begitu berlebihan jatuh kepada jatuh kepada nah, itu apa namanya cara kita untuk mendekatkan diri kepada. Nah, kalau orang di bulan puasa bisa menjauhkan diri dari hal-hal yang haram, bisa menjauhi dari kebohongan, maka Allah ridho kepada puasanya dan wajib bagi dia masuk ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa ini memang faedahnya banyak, tapi dalam latihan-latihan ritual, dalam latihan-latihan spiritual, bukan hanya ritual. Selama ini puasa kita itu kan ritual ya. Tidak makan, tidak minum itu ritual. Kalau puasa itu menjadi spiritual itu harusnya sudah berubah, bukan hanya tidak makan, tidak minum, tapi mulai belajar bisa mengendalikan diri. Itu namanya puasanya sudah sampai pada tingkatan spiritual atau puasa rohani. Puasanya sudah mulai belajar bisa mengendalikan diri. Karena itu di dalam orang yang sedang mendekatkan diri kepada Allah, melakukan latihan spiritual, itu dianjurkan untuk bisa melakukan puasa. Ya Ali, wahai Ali, manittaba'a Ramadhana, barang siapa yang melanjutkan puasa Ramadan bisittin min Syawal, dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, kataballahu lahu shaumad dahri kulli, maka Allah akan mencatat baginya puasa selama 1 tahun penuh. Jadi kalau kita ada puasa bulan Ramadan dilanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka Allah akan mencatat kita telah melaksanakan puasa selama 1 bulan penuh. Makanya biasanya setelah puasa bulan Ramadan itu melanjutkan dengan puasa Syawal. Faslun fis shadaqah, pasal yang menjelaskan tentang keutamaan sedekah. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ya Ali, wahai Ali, inna awliya Allah Ta'ala, sesungguhnya para wali-wali Allah Ta'ala, lam yanalu si'atan rahmatillah, mereka tidak memperoleh keluasan dari rahmat Allah, waridwani, dan ridha dari Allah, bikathratil ibadah, dengan hanya banyak melakukan ibadah, walakin naluha bisakhawatin nafs, akan tetapi mereka meraih ridha Allah, meraih keluasan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka punya amal namanya as-sakhawah. Apa? Dermawan. Wal istihanati fid dunya, dan mereka menghinakan dunia. Jadi kalau kita belajar untuk bersedekah itu ada 2 manfaat. Yang pertama kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dengan sedekah itu kita sebetulnya sedang menghinakan dunia, karena orang yang menjadikan dunia ini sebagai sebuah kemuliaan, sebagai sebuah tujuan, Allah tidak suka. Allah tidak suka, karena itu bisa jadi pintu, dalam sebuah hadis, cara
iblis dan para setan mengganggu dan menggoda kita. Jadi cara iblis mengganggu dan menggoda kita dengan cara apa? Dengan cara kita disibukkan untuk mencari dunia atau menjadikan dunia sebagai tujuan. Nah, itu berarti sudah ada pintu tuh, nah, setan tuh bisa menggoda seseorang walaupun dia ahli ibadah. Kalau di titik itu ada kecintaan kepada dunia, maka setan mudah menggoda. Ada satu kisah ini di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Waktu itu ada kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ring satu iblis itu protes kepada iblis. Lihat kelahiran Nabi, iblis santai-santai saja seperti kayak tidak menjadi bencana. Lalu para ring satu iblis ini bertanya kepada iblis, iblis, kamu ini santai banget, sementara Nabi sekarang udah lahir dan orang bakal selamat semua. Lalu iblis bertanya, iblis atau hibbu dan dunia, apakah mereka masih cinta kepada dunia? Jawab oleh timnya, ring satunya iblis. Iya masih. Kata iblis, tenang, selama mereka masih ada sedikit kecintaan kepada dunia, ada celah kita untuk menggoda mereka, menjerumuskan mereka, walaupun mereka banyak beribadah, walaupun mereka telah dihadirkan Rasulullah di tengah-tengah kehidupan mereka. Nah, sedekah ini adalah cara agar kita menutup ruang iblis untuk menggoda diri kita. Dengan sering bersedekah, dengan gemar bersedekah. Kenapa? Karena manfaat daripada sedekah ini, sedekah ini memancing turunnya rahmat Allah Subhanahu. Dulu di zaman Rasulullah ada orang yang menyebalkan, datang tamu dari Yaman. Lalu ada seseorang yang sangat menyebalkan Rasulullah, dan Rasulullah marah kepada orang itu. Karena tingkahnya menyebalkan sekali. Rasulullah marah kepada orang itu. Tiba-tiba datang malaikat Jibril beritahu, ya Rasulullah, kamu tahu nggak orang yang kamu marahi itu siapa? Kata Rasulullah, aku tidak tahu. Beritahu oleh Jibril bahwa orang yang kamu marahi itu adalah orang yang paling loman, paling royal, paling gemar bersedekah di tengah-tengah kaumnya. Dia kegemarannya memberi makan kepada orang, memberi hartanya kepada orang. Hilanglah kemarahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita mau dicintai oleh Rasulullah, mau dicintai oleh Allah, gemarlah bersedekah. Gemarlah bersedekah. Bahkan gara-gara orang yang gemar bersedekah sampai para ulama bingung ketika menghakimi seseorang bernama Hatim At-Tai. Hatim At-Tai ini orang Majusi, tapi dia gemar memberi makan kepada orang, dia gemar menjamu tamu. Para ulama, ahli tafsir, ulama-ulama bingung. Ada salah satu ulama penulis tafsir namanya Mustafa Al-Maraghi, ulama Al-Azhar Mesir, yang menulis tafsir Al-Maraghi. Di dalam tulisannya kata Al-Maraghi begini, Hatim At-Tai ini karena agamanya non-muslim, dia masuk ke neraka. Tapi karena bobot kebaikannya, walaupun punya satu kebaikan nih, dia loman, loyal, dia gemar bersedekah. Tapi karena satu kebaikannya ini, dia pantas masuk ke dalam surga. Akhirnya ulama berkesimpulan, Hatim ini dia berada di neraka, dapat fasilitas surga. Jadi maaf ya, kalau kita punya 1000 macam kekurangan, kemaksiatan, keburukan, tapi punya kelebihannya itu ahli sedekah, saya tuh yakin tuh orang ahli surga. Saya tuh yakin orang itu ahli surga. Saya yakin orang itu mudah sekali mendapatkan rezeki dari Allah. Saya yakin orang itu dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah, dan dicintai oleh manusia. Orang ahli sedekah. Bahkan sampai di dalam Al-Quran disebut orang yang punya kebiasaan bersedekah itu, kata Al-Quran, adalah orang yang beruntung.
Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa orang yang terbebas dari sifat kekikiran, sifat pelit, maka dia benar-benar orang yang beruntung. Ya Ali, as-sahiyyu qaribun minallah. Wahai Ali, orang yang dermawan itu dekat dengan Allah. Qaribun min rahmati, dekat dengan rahmat Allah. Ba'idun min azabi, jauh dari adab-adab Allah. Wal bakhil, orang yang pelit, orang yang bakhil, sebaliknya ba'idun min Allah, adalah orang yang jauh dari Allah. Walaupun dia ibadah tapi bakhil, dia jauh dari Allah. Ba'idun min rahmati, jauh juga dari rahmat Allah. Qaribun min azabi, dekat dengan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, orang yang pelit itu orang yang jauh dari Allah, orang yang jauh dari rahmat Allah, dan orang yang dekat dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata karena itu saya ajarkan kalau ini kliwonan apa, ayo batungan, ada puluh dan ayo batungan. Rasa-rasanya sangat percuma kita baca, khatamkan Quran sehari 10 kali, sehari 10 kali kita khatamkan Quran. Tapi kita diberi rezeki oleh Allah bisa bersedekah dan tidak kita laksanakan. Sia-sia bacaan Quran kita. Sia-sia zikir ibadah yang kita lakukan. Kenapa? Karena ibadah yang kita lakukan tidak mendekatkan diri kita kepada Allah. Kenapa? Tidak mendorong hati kita untuk menjadi orang-orang yang dermawan. Luar biasa orang yang dermawan. Nanti saya akan bacakan beberapa hadis keutamaan orang-orang yang dermawan. Bagaimana orang dermawan itu sangat dicintai oleh Rasulullah. Sangat dicintai oleh Rasulullah. Bahkan kedermawanan itu bisa menjadi tanda seseorang itu apakah menjadi waliullah atau bukan. Karena ciri waliullah itu pasti dermawan. Jadi lamanana wali itu dipedin ini jadi waliullah. Itu bukan waliullah. Sementara sekarang orang melihat wali itu dari keanehan-keanehan. Lihat saja satu sifat ini. Kalau dia dermawan, dia adalah waliullah. Datangnya orang itu minta doa, doanya mudah dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia orang yang dekat dengan Allah, karena dia orang yang dekat dengan rahmat Allah, karena dia orang yang jauh dari azab Allah. Ya Ali, kata Nabi lagi, wahai Ali, ra'aitu maktuban ala babil jannah, aku melihat tulisan di depan pintu surga. Jadi di depan pintu surga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menginformasikan pada kita di depan pintu surga itu ada tulisan. Tulisannya apa? Tulisannya begini: Anti muharramatun ala kulli bakhilin wa akin wa nammamin. Surga diharamkan bagi setiap orang bakhil, orang pelit itu haram masuk surga. Yang kedua, surga itu diharamkan kepada orang yang wa'akin, orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga, wanammamin, surga itu haram bagi orang yang suka mengadu domba, memecah belah. Jadi ada 3 orang yang pasti tidak akan masuk surga. Ini sudah pasti, kata Rasulullah. Yang pertama adalah orang yang bakhil, pelit, haram masuk surga, walaupun dengan segudang ibadah.
Makanya saya ngajar seperti itu tuh supaya masuk surga, supaya rezekinya gampang. Karena di dunia ini amalan yang paling komplit, super komplit itu cuma satu. Apa amalan itu? Min ahli sedekah. Jadi orang yang ahli sedekah itu amalan paling komplit. Pengen duitnya nambah apa ya gampang. Pengen kekuasaan, pengen jadi pejabat, pengen jadi apa ya gampang. Betul nggak? Nyalon pengen jadi pejabat, bakhil ya kira-kira jadi apa enggak? Karena nggak dicintai oleh orang. Jadi sekali lagi ada 3 surga diharamkan bagi orang. Yang pertama orang yang bakhil, kedua orang yang durhaka kepada kedua orang tua, dan yang ketiga adalah orang yang suka mengadu domba. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Nabi, ya Ali, wahai Ali, lamma khalaqallahul jannah, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga, qalat, surga itu bertanya, ya Rabbi lima khalaqtani, wahai Tuhan, kenapa engkau ciptakan aku, kata surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, qala likulli sakhiyyin wa taqiyyin, aku ciptakan engkau untuk orang-orang yang dermawan dan untuk orang-orang yang gemar bertakwa. Kemudian surga menjawab, qalat raditu, kata surga, aku rela kalau aku diciptakan untuk menampung orang-orang yang takwa dan orang-orang yang ahli sedekah, orang-orang yang suka memberi. Wa qalatin nar, kemudian neraka bertanya kepada Allah, ya Rabbi lima khalaqtani, wahai Tuhan, untuk apa aku diciptakan? Kemudian Allah berfirman, qala likulli bakhil, engkau aku ciptakan neraka, kata Allah, itu untuk mereka-mereka yang pelit, wa mutakabbirin, dan orang-orang yang sombong. Kemudian neraka menjawab, qalat ana laluma, pantas. Apa itu pantas untuk mereka berdua? Ini biasanya pelit dengan sombong ini sepakat. Jadi orang kalau tidak pelit pasti sombong, kalau orang sombong udah pasti pelit. Biasanya ini sepaket juga untuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya ajarkan ada toples, ada ini dalam toreko itu, supaya itu cara kita mendekatkan diri kepada Allah, bukan dengan banyaknya baca zikir, bukan. Itu bagian saja, tapi yang paling inti itu perilaku-perilaku yang seperti ini. Jadi gini saya gambarkan, kalau kita berpikir kepada Allah di malam hari, lalu di siang harinya kita gemar bersedekah, zikir yang kita baca di malam hari itu akan menyambungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita zikir malam hari, besoknya kita pelit, anak tamu baik, boro-boro kopi, banyak putih baik, beli tuh. Nah, zikirnya buat apa? Zikir yang seperti ini akan mengantarkan kita kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Nabi, ya Ali, wahai Ali, man khalafa hawahu kanatil jannah. Man khalafa hawahu, barang siapa yang berani menentang hawa nafsunya, kanatil jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Kanatil jannah ma'wahu, dan surga itu menjadi tempat abadi buat dia. Wa man ata'a hawahu, siapa orang yang sering mentaati hawa nafsunya,
kanat jahannamu matwa, maka neraka jahanam lah yang akan menjadi tempatnya yang abadi. Nah, itu kalau kita punya kebiasaan untuk menuruti hawa nafsu, jadi yang keluar dari dalam hati kita itu bukan hanya sekedar apa yang ada di dalam hati kita. Jadi hati ini isinya itu macam-macam. Ada hati, ada nafsu. Kadang-kadang nafsu yang keluar dari nafsu dan hati, kalau kita tidak dibekali dengan ilmu, kadang-kadang itu sama. Kadang-kadang sama. Ibn Qayyim al-Jauzi misalnya beri nasihat kepada kita. Ada trik atau cara setan menggoda manusia. Kalau dia tidak bisa menjegal manusia untuk bermaksiat kepada Allah, dia misalnya meninggalkan maksiat, maka setan punya trik, punya cara, ada 7 cara. Salah satunya itu apa? Salah satunya itu setan kadang-kadang mendorong kita untuk banyak beribadah, tapi melakukan ibadah-ibadah sunnah, meninggalkan ibadah yang wajib. Itu trik setan. Kalau ibadah sunnah dilakukan dan ibadah wajib dilakukan, maka trik setan berikutnya dia akan mendorong kita untuk lebih fokus kepada ibadah ritual. Sholat saja, zikir saja. Dan meninggalkan ibadah sosial yang sejatinya ibadah sosial ini adalah ibadah yang wajib juga. Seperti kayak tadi sedekah. Dia akan mendorong, gak penting sedekah, yang penting kamu sholat wajib, yang penting kamu baca Quran, yang penting kamu zikir, sedekah gak penting, pelit saja kamu. Itu cara setan menggoda seperti itu. Nah, kadang-kadang bisikan seperti itu tuh lahir dari dalam hati, yang seolah-olah seperti kayak bisikan hati, itu padahal bisikan nafsu. Karena di dalam nafsu itu nanti ada bisikan-bisikan dari setan juga. Karena dalam diri kita setiap orang itu kan Allah berikan penggoda-penggoda, setan penggoda macam-macam yang akan menjerumuskan kita kalau kita tidak menyadari. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Nabi, ya Ali, wahai Ali, ittaqi da'wat as-sahi. Wahai Ali, takutlah kamu kepada doa orang-orang yang dermawan. Fa innahu mata'atu rahafadallahu biyadih. Karena sesungguhnya doa orang-orang yang dermawan itu akan menuntun untuk kembali ke jalan yang benar. Maksudnya begini, hati-hati dengan doa orang-orang yang dermawan. Nanti mulai besok, kalau ketemu dengan orang-orang yang dermawan, mereka wali-wali Allah, lihat, cari, atau syukur-syukur kitanya yang dermawan. Kalau kita mau jadi wali Allah itu gampang, jadi orang dermawan, pasti jadi wali Allah. Walaupun mungkin zikirnya nggak banyak, walaupun mungkin baca Qurannya nggak banyak, jadi dermawan. Ada dakwah di mana kita support, kita dukung. Ada rezeki berapa, kita berikan rezeki untuk berjuang di jalan Allah. Itu yang bakal jadi wali. Makanya saya kadang-kadang aneh sekarang orang melihat wali itu yang aneh-aneh, yang nggak sholat, yang nggak ini, yang kotor-kotor. Itu pengertian dari mana? Sementara Nabi sendiri mengajarkan kepada kita, wali-wali Allah itu cirinya adalah as-sakhawah, orang-orang yang dermawan. Nabi sendiri kedudukannya paling mulia di sisi Allah karena Nabi adalah orang yang paling dermawan. Nabi itu orang yang paling dermawan. Jadi kalau kita mau mengukur di sisi Allah kedudukan kita, dekat atau jauh, atau orang biasa, atau dianggap oleh Allah jadi kekasihnya, gampang. Kedermawanan. Seberapa besar kedermawanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada pertanyaan.